Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak sidang subuh yang berbahagia, pada pagi hari ini saya diminta untuk menyampaikan kuliah subuh 7 menit insyaallah. Dan ini menggantikan Pak DKM yang lagi keluar kota. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah kita peroleh. Nikmat yang terbesar adalah nikmat iman, nikmat sehat. Pada pagi hari ini kita berkumpul bersama. Kita juga menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Kultum pagi hari ini saya sampaikan dalam judul menelaah lintasan hidup manusia. Kalau dalam lintasan berarti di situ ada titik awal dan ada tujuan yang hendak dicapai. Nah, tujuan titik awal bahwa manusia dilahirkan di bumi, terlahir dalam keadaan fitrah yang beriman, dan kemudian titik akhir tujuan yang kita tuju adalah Allah. Dalam Al-Fatihah disampaikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami minta tolong. Jadi orientasinya kita mulai hidup dan mengabdi dan menyembah Allah orientasinya. Tetapi dalam lintasan hidup ini secara kontras ada 3 lintasan hidup yang telah digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kita lanjutkan dalam surat Al-Fatihah. Yang pertama adalah orang yang meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk menunjuki jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Itu jalan yang lurus. Jadi dari kita lahir sampai mengabdi kepada Allah, menyembah Allah, maka jalan lurus. Jalan lurus ini adalah jalan terpendek Kalau jalannya tidak lurus, berarti di situ kita berbelok dari tujuan. Berbelok dari tujuan, apa yang akan menentukan nantinya? Dan juga dalam surat Al-Asr, demi waktu, wal as, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Jadi dalam perjalanan berbelok-belok itulah, dalam jalan menuju Allah, itu ada kerugian-kerugian dengan waktu yang tersedia. Nah, jadi jalan yang lurus itu lintasan yang kontras yang pertama. Lintasan kontras yang berikutnya, kalau kita lanjutkan di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukanlah jalan-jalan orang yang dimurkai. Itu jalan yang dimurkai. Apa artinya jalan yang dimurkai? Yang dimurkai adalah yang menolak untuk menyembah Allah. Itulah yang pertama terjadi. Ditunjukkan di dalam Al-Quran bahwa ketika Allah ingin menciptakan khalifah di muka bumi,
Yang terang-terangan menolak adalah iblis. Jadi titik untuk mau menuju jalan berhenti, tidak mau. Jadi tidak punya tujuan, malah membangkang untuk menyembah Allah tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, tidak mau menyembah Allah. Itu adalah orang-orang yang dimurkai. Dan itu pun dideskripsikan dalam Al-Quran, dicontohkan dalam kehidupan manusia, itulah orang-orang Yahudi. Ya. Yang terang-terangan dia memiliki pengetahuan, dia tahu Allah itu ada, dan terang-terangan menolak. Itu artinya setiap yang menolak, maka keluarnya adalah murka, dimurkai. Itulah jalan yang ketiga, jalan yang kedua. Orang yang dimurkai. Dia tidak mau memperjalankan hidupnya untuk menyembah Allah. Nah, jalan yang ketiga atau lintasan yang ketiga adalah orang-orang yang sesat. Dia punya tujuan, tapi sesat. Ya, kalau kita gambarkan di tujuannya ke Allah, dia bukan menyembah Allah, menyembah yang lain. Ada sembahannya, tapi menyembah yang lain. Ini jalan yang sesat. Nah, jalan orang yang dimurkai, jalan lurus, ini adalah jalan orang-orang beriman, mukmin. Ya. Jalan orang yang dimurkai adalah jalan orang-orang kafir. Jalan orang-orang sesat tergolong jalan orang-orang yang kafir. Orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran dan menjalankan jalan yang salah. Ya. Nah, dari itu bagaimana jalan, ada nggak jalan-jalan orang yang beriman yang terpengaruh oleh yang dua ini? Ada. Jadi dalam hal ini kalau kita jalan yang lurus, ada jalan yang berbelok-belok. Itu yang kita maksud. Maka orang-orang yang dimurkai, orang-orang yang sesat ini akan terus mempengaruhi orang-orang yang beriman, berakibat nantinya di dunia ini berbuat dosa. Berbuat dosa inilah jalan yang mengarahkan mereka ke arah yang berbelok-belok tadi. Maka kita selalu berdoa di setiap sholat kita, ihdinas siratal mustaqim. Karena yang dua ini akan selalu tidak menginginkan kita menyembah kepada Allah. Nah, ini di dalam ketika iblis dengan terang-terang menolak, maka iblis meminta untuk akan mempengaruhi manusia di muka bumi ini untuk tidak menyembah Allah. Nah, dalam hal perjalanan yang lurus, ya kita minta ihdinas siratal mustaqim ini, minta petunjuk, berdoa terus-menerus. Nah, kalau dari sisi waktu, mana waktu yang paling menentukan dalam perjalanan menuju Allah ini? Nah, Allah membagi waktu hidup manusia itu, kalau kita boleh gambarkan, 3. 1 hidup di dunia, alam nyata. 2 menunggu waktu akhirat, itu adalah alam barzah, alam kubur. 3 nanti adalah di akhirat. Akhirat dibagi 2 juga, menunggu dihisab, dan keputusan nanti dihisab akan ditempatkan secara abadi di neraka atau ditempatkan secara abadi di surga. Nah, 2 tempat tersebut yang terakhir itu adalah kehidupan abadi di situ. Nah, jadi yang 2 alam barzah, alam akhirat, yang menentukan semua itu adalah di dunia yang menentukan semuanya. Mari kita lihat durasi waktu, ya. Berapa lama? Kalau abadi berarti disitulah kehidupan abadi selama-lamanya. Nah, bagaimana kita melihat
alam barzah, menunggu. Alam barzah, alam kubur sendiri, di situ juga ada orang yang diberi siksaan, ada yang bisa menunggu dengan tenang, ya. Siksaan kubur selalu setiap kita mendoakan mayit, ya kita selalu meringankan, minta dalam siksaan kubur diringankan dari siksaan kuburnya. Nah, waktu kehidupan yang alam dunia ini sangat-sangat pendek dibanding dengan yang lain. Coba kita hitung-hitung ya, hitung-hitung. Nah, kalau dunia ini akhirnya kiamat, kira-kira apa yang dulu tidak ada? Nah, kalau kita secara ilmu, dunia ini ada, ya, Allah memberikan cahaya, memberikan pusat energi untuk kehidupan dunia itu matahari. Ya, matahari. Secara ilmu, kalau matahari itu padam, bumi tidak ada. Kiamat itulah berakhir dari situ. Nah, dalam perhitungannya, kira-kira matahari itu apa? Matahari adalah kumpalan gas, ya, hidrogen. Hampir 76% itu hidrogen di dalamnya. Temperatur intinya jutaan Celcius, temperatur permukaannya sekitar 6.000 Celcius di situ. Dan tekanannya luar biasa sangat besar, dan kumpalan gas dipertahankan dalam keseimbangan, itu keseimbangan gaya di situ. Nah, dalam perhitungannya, dalam angka-angka oleh saintifik menyatakan bahwa matahari ini sudah berada sekitar 4,6 miliar tahun. Sudah berada, ya. Dan diperhitungkan kapan matahari itu padam. Nah, dalam perhitungannya kebetulan reaksi yang terjadi, reaksi nuklir, hidrogen berubah jadi helium. Ya, dalam hidrogen berubah helium, hidrogen berubah jadi helium, dia memancarkan radiasi. Itulah energi yang diciptakan di situ. Kalau hidrogen berubah jadi helium, jumlah yang disediakan sudah terbatas. Apa? Berarti kalau hidrogennya habis, matahari padam. Nah, dalam reaksi itu, jumlah massa matahari itu sebesar 330.000 kali dari massa bumi. Jumlahnya itu triliun, istilahnya multi-triliunan ton hidrogen. Nah, kalau habis, padam. Nah, kalau padam, berarti disitulah dalam perkiraan orang bumi tidak ada. Boleh kita analogikan, itu akan kiamatkah? Ya. Dalam perhitungan kapan matahari padam? Perhitungannya 4, hampir 4 miliar tahun ke depan akan padam, hilang. Nah, kalau padam, mati, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah tidak mampu lagi matahari mempertahankan keseimbangannya. Maka di dalam analisis dan perkiraan orang-orang saintis, tekanan di dalam yang menjaga keseimbangan tekanan gas hidrogen sudah menjadi helium sangat-sangat besar. Ketika habis energi untuk mempertahankan keseimbangan, terjadi proses ekspansi yang besar-besaran. Artinya di luarnya tekanan rendah, di dalamnya tekanan tinggi, maka di situ ekspansi ini, itulah ledakan yang luar biasa yang akan terjadi. Nah, itulah dalam sisi saintifik, dalam hal ini, bisakah kita mengatakan itu kiamat? Ya. Nah, berakhir, jadi masa tunggu di dalam alam barzah itu sekitar 4 miliar tahunan. Itulah kalau boleh diibaratkan seperti itu. Tapi masa untuk menentukan kehidupan, mencari jalan yang lurus tadi di bumi, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun, ada yang 90 tahun, 100 tahun, hanya sebagian kecil dari orangnya. Masanya sangat pendek. Tapi menentukan yang miliaran masa yang tadi, berarti bagaimana kita mampu
setiap kita berbelok, kita minta ampun kepada Allah. Ya, Allah memberikan instrumen kehidupan setiap orang yang berbelok ini adalah kita tobat ya. Itu instrumen yang diberikan. Nah, semoga jalan pendek ini, waktu-waktu pendek ini, kita tidak jauh berbelok. Setiap kita tahu berbelok, melakukan dosa-dosa, kita kembali. Ya. Inilah di jalan yang lurus ini, orang yang beriman dijanjikan surga, walaupun di situ ada nantinya punishment-nya akan ada ya. Tapi Allah Maha Adil, ketika kita melakukan kesalahan, kita menyadari kesalahan yang dilakukan itu, dan untuk itu kita minta ampun dan bertobat. Nah, jadi waktu untuk menuju jalan yang lurus, untuk mencapai kehidupan keabadian ini sangat-sangat pendek. Kalau kita bagi 100 dibagi dengan sekian tahun, ya alam barzah saja diperkirakan 4 miliar tahunan, kecil sekali, tapi dia sangat menentukan. Dan ketika kita sadar nanti menunggu di akhirat minta kembali, di Al-Quran juga ada disampaikan, ada yang minta kembali, seandainya saya bisa dikembalikan, saya akan melakukan ibadah yang sebanyak ibadah, itu penyesalan. Nah, semoga waktu-waktu yang pendek ini kita menyadari terus-menerus setiap saat dengan orang-orang yang beriman, dengan apa yang sudah disampaikan kita untuk melakukan ibadah sebanyaknya ibadah, dan instrumen yang sangat Allah yang sudah Allah sediakan dalam bentuk kalau kita tahu salah, minta ampun kepada Allah dengan tobat kepada Allah. Nah, semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini dapat mengingatkan kita untuk tetap senantiasa meminta jalan yang lurus, kalau kita belok untuk dikembalikan kepada jalan yang benar. Baiklah, sedemikian itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghil